Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji kehadapan Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, tempat kita memuji dan tempat kita meminta tolong, wa nastaghfiruh, tempat kita meminta ampun. May yahdihillahu fala mudilla, siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, may yahdillahu fala mudilla, sungguh hidayah itu tak dapat disesatkan oleh siapapun. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, siapa saja yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, seandainya berkumpul manusia sejagat ini akan berusaha untuk membenarkannya, membawanya kepada kebaikan, pastilah mudillalah, tetap dalam kesesatannya. Allahumma salli wa sallim wa ala ali wa ahli wa ashabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitab Allah wa khairul hadi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, sebaik-baik perkataan yang diulang-ulang, sebaik-baik kalam yang diulang-ulang pagi dan petang, siang dan malam. Wa khairul kalam bahwal kalam Allah, adalah kalam Allah. Pastikan diri antum akan dapatkan kemuliaan dengan menyentuhnya di awal kehidupan antum. Siapapun diri antum yang akan ingin kemuliaan Allah, ingin mendapatkan nikmat Allah, ingin terhindar dari semua kesulitan, kesuntukan, kejumutan hidup, wallahi siapapun antum yang mungkin mengalami sakit bertahun-tahun, berbelas tahun, suntuk dalam kehidupan, payah dalam ekonomi, wallahi siapapun antum yang mungkin terlilit hutang, terfitnah, hidup di bawah kenistaan, wallahi siapapun antum yang pingin kehormatan di dunia dan akhirat, jangan tinggalkan Al-Quran. Demi Allah ya akhi, hari ini masjid ini bisa berdiri, antum bisa mencari nafkah, anak-anak antum bisa melaksanakan kegiatan, keluarga antum Allah muliakan, kampung kita Allah muliakan, dan bahkan kota Pekanbaru ini Allah muliakan, karena sebahagian di antara kita mereka berjibaku menghabiskan waktunya untuk Allah, yakni mentadabburi Al-Quran. Bagi antum yang tak punya kesempatan sedikit pun, jangan hanya nonton, jangan hanya berharap. Sebab itulah baginda Rasulullah SAW menegaskan betul dengan perkara-perkara penting ini. Fa inna asdaqal hadis, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kalam bahwa Al-Quran. Dekatkan diri antum. Kalau antum ingin mulia, kalau antum ingin terhormat, jadikan salah satu atau semuanya anak dan cucu antum adalah orang yang mentadabburi Al-Quran, menghidupkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Syukur kalau ada hafiz Al-Quran. Demi Allah, itu adalah salah satu pintu terindah.
Bukan saja di akhirat atau di barzah, akhi, di dunia ini, wallahi di dunia ini. Kalau antum punya kehidupan yang rumit, yang jumut, yang susah dalam hidup, gunakan kesempatan masih sisa umur ini. Masukkan cucu antum kalau punya anak, anak antum kalau tidak punya cucu antum, salah satu saja, coba uji. Salah satu saja dia menjadi penghafal Al-Quran. Wallahi, dengan bertawassul kepadanya, Allah berikan kemudahan. Semuanya ibu, sampai juga ibu yang menderita sakit stroke yang panjang, coba ambil fadilah Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai panglima kehidupan. La ilaha illallah. Berjam-jam antum bisa upload media sosial la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa bengalnya telinga kita ini. Maaf, saya orang Melayu Bengkalis. Betapa bengalnya telinga kita ini. Setiap hari antum masukin terus musik. Di kamar musik, handphone ringtone musik, mobil musik, TV musik, di kantor musik. La ilaha illallah. Sebab itulah hati kita keras. Sebab itulah hidayah Allah, Islam itu tak masuk dalam jiwa kita. Kenapa? Karena syaitan telah dulu masuk. Akhi, wallahi tidak ada kemuliaan illa biqulan. Kita akan angkat topik ini, kemuliaannya, keagungannya. Demi Allah, kalau Allah berkehendak, dengan Al-Fatihah yang anda yakini saja, dalam keadaan terdesak, Sungai Sia ini antum bisa seberangi tanpa menggunakan sampan. Bukan cerita dongeng, akhi. Dan tidak perlu datang orang soleh seperti pulan-pulanan, tidak perlu. Antum saja, anda saja, ibu, bapak, siapa saja, yakini Fatihah saja, bismillah. Dan itu pernah dipraktekkan oleh orang yang tidak dikenal, tapi dia hanya mengambil kebaikan dan kemuliaannya. Ikhwan, insyaallah lain waktu kita akan judul kemuliaan hidup dan mati bersama kalam Allah Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Ini belum mulai ya, ini belum ceramah ya Pak, ini baru mukadimah. Kenapa kok jadi horor? Halo, santai, relax, subuh. Semoga yang hadir dalam kesempatan yang indah ini Allah berikan kemuliaan, diampunkan dosa-dosanya, diberikan rezeki yang berkah, banyak, bermanfaat. Yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang punya masalah dalam hidup, yang punya hutang, yang punya problem, semoga Allah bukakan jalan penyelesaian. Dan khusus untuk diri saya, antum tuan-tuan boleh aminkan atau tidak. Ya Rabb, saya memohon kepadamu dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Rabb, saya bermunajat kepadamu, diri saya, anak dan istri-istri saya serta cucu-cucu saya, jadikan mereka penghafal Al-Quran. Matikan kami seperti mana Mujahid. Terima taubat kami, berikan kemuliaan kepada kami, jadikan Al-Quran sebagai panglima kehidupan kami di dunia dan akhirat. Muliakan negeri ini dengan Al-Quran, dan muliakan bangsa ini dengan Al-Quran. Jauhkan musibah, fitnah, bala, bencana dengan Al-Quran. Semoga Allah berikan kemuliaan dan menghimpunkan kita dengan Al-Quran. Kepada kaum muslimin, semoga Allah berikan kemuliaan dalam hidup, diberikan kelapangan rezeki, diberikan kemudahan dalam semua urusan, dan semoga negeri kita ini menjadi negeri yang aman. Riau jadi negeri yang aman, bangsa ini menjadi negeri yang aman, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Ikhwan, ini perkara pertama. Perkara kedua, wa khairul hadi hadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk yang pantas kita jadikan teladan dan panutan adalah baginda Rasulullah SAW. Jangan cari yang lain Pak, jangan cari yang lain.
Kita telah mengizinkan anak-anak kita mempajang poster-poster bintang idolanya. Bintang idolanya. Ronaldo kah, Ozil kah, siapa lagi? Yang silakan. Tapi sekali-sekali sentuh jiwanya, sekali-sekali sentuh hatinya, agar hatinya lembut. Katakan kepadanya, nak, sekali-sekali jangan posting poster bintang-bintang ini. Postinglah kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah Al-Hadi, yang membawa petunjuk. Dan sebaik-baik petunjuk adalah baginda Rasulullah. Sebaik-baik petunjuk. Jangan cari jalan lain. Jangan cari jalan lain, ikhwan. Jangan buat caption kata-kata dari bule. Antum cari di internet kata-kata indah, antum buat di sini Michael Jackson. Allah. Michael Jackson kalau dia wafat tidak taubat pasti neraka. Jangan antum cari orang-orang hebat lalu antum posting sebagai inspirasi anda Donald Trump. Allah. Sebaik-baik postingan adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Lihat, renungkan baik-baik. Hari ini penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, Pak, Bu, membuat caption, membuat baliho, backdrop, beberapa kata-kata indah di pojok-pojok kota dengan melampirkan kata-kata orang hebat, kata-kata orang terkenal. Negeri muslim, negeri Melayu, bangsa yang populasi muslimnya lebih besar. Subhanallah, di Eropa hari ini, antum tahu, antum lihat, di Eropa hari ini, di Belanda, setiap pojok-pojok publik, stasiun, halte bus, tempat-tempat umum, kantor pos, kantor polisi, di tempat-tempat publik, mereka mengutip potongan ayat Al-Quran, akhi. Mereka ambil potongan ayat Al-Quran, mereka terjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Korea, dalam bahasa Prancis, mereka jadikan headline. Mereka kaum kufar mengangkat ayat Al-Quran sebagai solusi of life, solusi of life, hidup. Tapi antum dan sebagian manusia yang ada muslim di sini tidak menggunakannya. Betapa ruginya kita. Jadikan baginda Rasulullah sebagai petunjuk. Topik yang akan kita bahas, insya Allah, sampai suruh kita berhenti, kita sambung lagi sampai jam 11. Sanggup? Hah? Sanggup? Betul? Ibu sanggup? Bapak sanggup, aku yang jontor bibirnya. La haula wala quwata. Baik. Sampai menjelang suruh insyaallah kita duduk dalam majelis ilmu ini. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan kita, ya malaika, yakni Jibril, nazzala ila sama'id dunya, kau turun ke langit dunia untuk apa ya Allah? Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk turun di langit dunia. Untuk apa ya Allah? Allah berkata, cari sekelompok manusia. Siapa yang dicari? Sekelompok manusia yang duduk dalam majelis ilmu. Yang duduk dalam majelis ilmu. Dalam matan yang lain Imam Ahmad menjelaskan, inna fid dunya bustanul jannah. Di dunia ini ada taman-taman surga. Al-bustan al-jannah di dunia, taman surga. Man lam yadkhulhu la yadkhuluna jannah. Siapa yang ada taman surga dia tidak mau masuk. Kalau dia tidak mau masuk taman-taman surga di dunia, sungguh la yadkhuluna jannah, Allah tidak akan masukkan dia dalam surga. Kila, berkata sahabat, ya Rasulullah, ma bustanul jannah di dunia. Apa itu taman-taman surga di dunia?
Taman-taman surga di dunia itu pertama halaqul zikir, kelompok orang zikir mengingat Allah. Zikir itu bisa juga taklim, majelis ilmu, dan majlisul ilmu. Majelis ilmu di sini bisa saja sekolah, di kampus, di sekolah, di pondok, itu majelis ilmu. Halaqah zikir juga majelis ilmu, bukan halaqah berzikir sampai berbalik badan ya, maaf. Orang suluk lamo ya, Pak berzikir la ilaha illallah, la ilaha. Pertama betul Pak Imam, la ilaha illallah, betul matnya, betul makhrajnya, la ilaha illallah, la ilaha. Lama kelamaan la ilaha illallah, 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 Allah 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 Allah. Siapa yang ngajarin? Pernah nampak kebiasaan leak? Leak, tahu leak? Bali. Apa yang mereka lakukan? Pertama dia lakukan tarian ritmik. Terus kalau sudah masuk jinnya mereka, maka terbelalaklah matanya. Kalimatnya persis. Akhi, itu bukan majelis zikir. Ya, itu bukan majelis zikir. Majelis zikir adalah majelis yang Allah dan Rasulnya ajarkan berzikir. Oke, baik, kita akan bahas mungkin topik lain insya Allah tentang itu. Tapi kita akan bahas judul kita hari ini insya Allah akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak ahli sunnah. Akidah dan akhlak ahli sunnah. Apakah akidah kita, apakah akhlak kita dalam hidup sesuai dengan ahli sunnah, atau akidah dan akhlak kita ahli neraka? Nauzubillah. Hanya ada dua pilihan Pak, ahli sunnah atau ahli nar. Setengah manusia menyangka bahwa dia melaksanakan agama dan mengikuti syariat agama telah mengaku Islam, tapi akhlak dan akidahnya neraka. Ya Pak, dia menyangka dia telah beragama kepada Allah, tetapi dia melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah. Yang dilarang Allah. Saya kasih contoh sederhana. Dia sholat 5 waktu, dia belajar agama dengan baik, dia sedekah, infak, haji, umroh. Taib. Tiba-tiba anaknya sakit, bertahun-tahun tidak hilang. Datang seorang teman, obat anak engkau ini tak ada lain. Apa dia? Mandikan air 7 atau 3 telaga. Iya. Ambilnya tengah hari Jumat, pas tengah orang khutbah Jumat. Halo, dengarkan baik-baik. Ada seorang, dia sholat, pergi haji, pergi umrah, Allah takdirkan anaknya sakit, contoh. Dan ini memang ada terjadi kasusnya sampai ke saya, tapi tak usah saya sebutkan siapa dan di mana kotanya. Sakit, tiba-tiba datang seorang kawannya yang kononnya adalah paranormal. Itu bukan paranormal ya, para abnormal, orang gangguan sebenarnya. Lalu berkata, obat anak awak itu hanya satu, mandikan dia 3 Jumat, 5 Jumat, 7 Jumat, 9 Jumat dengan air 7 telaga, air 3 telaga 3 Jumat, air 5 telaga 5 Jumat, air 7 telaga 7 Jumat, air 9 telaga Jumat ke-9. 3, 5, 7, 9, 4 Jumat. Diambillah air telaga Masjid Senaplan. Ngambilnya kapan? Tengah hari bolong, tengah orang sholat Jumat. Paham tak? Mestinya dia di mana? Di masjid. Apa kerjanya? Ngambil air. Tentu untuk dapatkan 5 telaga, tentu 5 masjid setidaknya. Lihat. Jangan lupa bersalawat. Jangan lupa bersalawat ngambilnya. Mandikannya jangan lupa 3 kali Fatihah, 3 kali Qul, 3 kali Qul a'udzubinnas, 3 sampai 7. Mandikan. Masya Allah. Minta kepada Allah. Salawat kepada Nabi. Saya tanya ke tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah.
ini agama, ini syariat atau perkara-perkara yang kemusyrikan? Ini betul atau salah? Ini betul atau salah? Loh, kok salah? Ngambilnya pada hari Jumat, hari yang baik. Ngambilnya pada pakai salawat. Mandikannya pakai baca ayat Al-Quran. Siapa bilang salah? Ini betul. Hah? Kalau tinggal sholat Jumat masih ada 3 kali, 2 kali bagi orang mukim. Nanti di sholat zuhur. Wong ini saya uzur, ini uzur, ini darurat karena anak saya sakit. Kan boleh saya ambil karena 3 kali. Saya baru ambil 1 kali. Saya jelaskan lagi, ini syariat, ini ajaran agama atau ini kemusyrikan? Pasti kemusyrikan. Lihat, setengah manusia menyangka bahwa dia telah beriman dan beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sholat, dia sedekah, dia haji, dia umrah, dia lakukan kebaikan, tapi melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka semua amal solehnya habaan mansuro. Tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Masa si Ustaz? Iya. Siapa yang mengatakan? Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan manusia sejagat. Ada sekelompok manusia yang beramal banyak, kal jibali tihama. Banyaknya amalnya itu, Pak. Memang banyak amalnya. Dia ahli ibadah, dia ahli puasa Senin Kemis dan seterusnya. Banyak amalnya seperti banyaknya gunung Tihama. Tihama itu gunung yang berada di sebelah barat Saudi. Kita punya pegunungan namanya Bukit Barisan, 4 provinsi, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Riau, dijadikan logo TNI. Bukit Barisan, panjang ya. Di Saudi ada pergunungan yang sama dengan Bukit Barisan, panjang beratus mil, sepanjang Laut Merah dari Saudi sampai ke negeri Oman. Nama gunungnya Tihama, bermil-mil, Pak. Jadi kata Nabi SAW, nanti ketika ada sekelompok manusia dibangkitkan di depan Allah, punya amal yang banyak, catatan amalnya banyak. Dia sholat dicatat, ibu sholat dicatat, kontennya dapat berapa terserah. Sholat kita hari ini dicatat, Pak Imam kita beliau, besok dibangkitkan, beliau berada di depan. Barisan imam persis seperti itu. Kalau dia dapat pahala, kita dapat pahala. Kalau Pak Imam dapat dosa, kita tidak dapat dosa. Dibangkitkan dan dinilai pahala. Jadi semua kebaikan dicatat. Tetapi kata Nabi SAW, ada sekelompok manusia yang dibangkitkan nanti dengan catatan amal kebaikan banyak semua. Pahala sholat berjamaahnya, pahala sedekah, pahala berbuat baik, pahala menolong orang, pahala itu, pahala itu, terus banyak sekali. Tetapi di depan Allah setelah dihadapkan pahala itu, apa kata Allah? Semua pahalanya seperti debu berterbangan, 0. Kok bisa, Ustaz? Karena dia melakukan perkara agama tidak ada petunjuknya. Dan yang kedua, kenapa? Dia menyangka perkara agama itu baik. Apa salahnya? Uang yang diambil juga air di sumur, ambilnya dengan bismillah dan baca sholawat. Kalau kebetulan hari Jumat tak sholat Jumat karena memang darurat, besok dia bisa sholat Jumat. Kan cuman sekali. Tidak adalah yang dosa, tak adalah yang salah. Kata siapa ini? Kata siapa ini? Kata syaitan dan akal. Tapi kata Allah kemusyrikan. Lihat, ada sekelompok manusia yang inilah perkara penting dalam akal, dalam akidah. Taib, apakah benar keyakinan kita itu memberi refleksi kepada kita? Jangan-jangan kita memusuhi Abu Jahal, tapi perangai kita adalah perangai Abu Jahal.
Jangan-jangan kita memusuhi Abu Lahab, tapi akhlak kita akhlak Abu Lahab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari contoh tadi kita jadi mengerti dan paham, ya. Kita tahu bahwa mana batasan agama dan mana bukan batasan agama. Dengan apa kita tahu? Dengan ilmu. Sebab itulah hadis Nabi SAW tadi memerintahkan kepada Jibril, cari Jibril dalam sekelompok manusia yang menuntut ilmu. Semoga kita duduk dalam majelis ilmu yang Allah ridho. Amin. Tahu apa fadilahnya? Jangan sangka ini kosong, ya. Nabi SAW ingatkan, orang yang duduk dalam majelis ilmu jangan sangka ini kosong. Demi Allah, kata Nabi SAW, penuh sesak dengan malaikat rahmat, sampai tidak ada tempat duduk. Jarak antara satu malaikat dengan malaikat yang lain itu hanya 4 jari. Nah, ini masih berjarak 4 jari, Pak. Demi Allah, majelis ilmu sunnah yang disampaikan dengan benar, dengan cara yang benar, tidak ngarang cerita, dalilnya adalah benar, caranya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Padanya dikirim malaikat, ribuan malaikat bersusun-susun sampai ke aras Allah. Ngapa malaikat itu? Mengaminkan doa-doa antum. Apa di antara doanya? Allahumma firli zanbi, ya Allah ampunkan dosanya. Amin, seluruh malaikat. Allahumma dafi al-bala wal waba, semoga Allah jauhkan kita dari bala waba. Amin. Siapa yang mengaminkan? Malaikat. Allahumma anzilna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Amin. Allahumma ja'alna ahlina wa qarabatina sakinatan mawadatan wa rahmah. Jadikan rumah tangga mereka, ya Allah, rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah. Amin. Doa apa lagi kalau sudah 4 itu dimintakan? Beribu-ribu malaikat. Jangan ini kosong. Demi Allah, kalau Allah buka hijab mata kita, ibu, bapak, kalau Allah buka hijab mata kita, maka kita akan ketakutan ribuan malaikat yang bersamanya. Sampai kapan, Ustaz? Sampai berakhirnya majelis ilmu itu. Seberapa banyak Ustaz malaikat hadir? Sebanyak mungkin sampai tak terdengar suara pendai itu. Oleh karena itu, tempat duduk antum berbagi dengan tempat duduk malaikat. Dan ini mustahil keliru, karena Nabi SAW yang mengajarkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itu pentingnya. Setelah selesai majelis ilmu itu, kita pun bubar. Malaikat pun kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di pintu langit, malaikat berkata, wahai fulan, kasih saya 1 nama. Malaikat penunggu langit berkata, minta saya 1 nama. Minta saya 1 nama, 1 saja nama minta. Mereka memperebutkan nama tuan-tuan yang telah dicatat tadi. Untuk apa? Untuk aku laporkan kepada Allah. Lihat, malaikat berebut nama, meminta nama tuan-tuan agar dilaporkan kepada Allah. La ilaha illallah. Enggak main-main, Pak. Enggak main-main. Mungkin insya Allah, lihat apa yang dilaporkan. Ampunkan dosanya, berikan rezeki yang berkah, jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, berikan keampunan, cucuri rahmatnya, berikan taufik, dan semua doa. Anda dipromosikan oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada promosi yang paling hebat kecuali promosi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada doa yang paling hebat yang diaminkan kecuali diaminkan oleh malaikat. Malaikat. Sebab itulah maka orang yang duduk dalam majelis ilmu ini, duduk dalam majelis ilmu sunnah itu mendapatkan fadilah dan keutamaan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, man ja'a majlisil ilmu, siapa yang datang dari rumahnya dia berwudu, melangkah ke dalam majelis ilmu, majelis taklim, melangkah, 1 langkahnya diampunkan 1 dosanya, langkah yang kedua diangkat derajatnya. Itu cuma ustaz, tidak, apalagi yang istimewa, 1 langkahnya dari rumahnya sampai ke majelis ilmu, dia dengarkan dengan baik majelis ilmu, perkara penting yang mungkin takut lupa dia catat, bawa buku catatan, dan dia amalkan majelis ilmu. Dari rumahnya sampai ke majelis ilmu, bunyalahu kisran fil jannah, aku bangunkan kepadanya sebuah istana indah di surga. Wa narji'i, dan kemudian pulang ke rumahnya, bunyalahu istana, dan dibangunkan pula 1 istana. Jadi ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, tuan-tuan puan-puan dari rumah berwudu, datang ke masjid, solat sunat masjid, datang dalam majelis ilmu, dapat pahala yang telah tadi siapkan. Dan yang paling hebat adalah Allah bangunkan sebuah kontrakan indah
Siapa punya rumah kontrakan di sini? Ada yang punya rumah kontrakan 100 peta? 1000 peta? Ada yang punya Pak? 10.000 peta? La ilaha illallah. Ibu telah mengumpulkan rumah kontrakan, istana indah. Bukan kontrakan, istananya itu 50 tahun berjalan kaki gerbangnya. Bagaimana fadilahnya Ustaz? Berwudu dari rumah. Niat menuntut ilmu dalam majelis ilmu, Allah telah bagi satu. Pulangnya satu lagi. Subhanallah. Ini memotivasi diri kita. Berhenti dengan melihat kanan kiri Anda. Ya, jaga anak-anak Anda. Jaga baik-baik akidahnya terutama. Ingat ya, hari ini orang berdakwah tidak seperti dulu. Kalau dulu lahan dakwahnya itu jelas orang tidak punya agama. Sekarang musuh-musuh Allah siang dan malam tidak tidur-tidur dia mereka Pak, menggunakan uangnya, menggunakan akalnya, menggunakan energinya, menggunakan kekuasaannya, berpikir keras bagaimana anda yang soleh-soleh ini berubah akidahnya pelan-pelan. Dengan cara apa? Dan tidak mungkin kan melarang tonton untuk tidak sholat itu tidak mungkin, tapi dengan cara pelan-pelan. Di antaranya caranya adalah tasabbuh. Apa? Tasabbuh. Apa tasabbuh Ustaz? Tasabbuh itu dibuatnya Anda seakan-akan melaksanakan kebaikan, tapi sebenarnya itu adalah ritual. 14 Februari hari apa? Sudah suruk. Sudah suruk? Kok cepat banget? Masih ada 10 menit kan? Saya belum memulai. Belum. Baru mukadimah akidah. Baru mukadimah akidah, Pak. Hah? Baru mukadimah akidah tentang tasabbuh. Baik, itu suruk kita lewatkan 10 menit karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dan dilarang sholat ketika pas matahari naik, seperti tanduk setan. Insyaallah 10 menit kita akan laksanakan suruk. Baik. Saya lanjutkan. Ibu, tasabbuh itu contoh gampang. 14 Februari hari apa itu? Valentine Days. Lihat sejarahnya. Oke, oleh orang Islam yang soleh, Bu Hajah, Bu Haji yang sudah 4 kali naik haji, punya toko ame banyak, otonya banyak, kebun sawitnya laweh. Inilah kesempatan Ambo membelikan coklat, ome dan mawar kepada bini Ambo setelah menikah 30 tahun. Maka kata cucunya, "Tuh, ini 14 Februari tuh." Apa tuh 14 Februari? Hari berkasih sayang tuh. Kasih hadiah ke nenek. Iya. Maka diberikanlah mawar merah, dikobek, coklat, lalu diserahkan kepada nenek. Selamat Ma, ini hari Valentine, hari berkasih sayang. Oke. Boleh atau tidak? Kenapa tak boleh? Piti-piti den. Hah? Bungo den yang membeli. Coklat kawan den halal. Beli ome halal dari piti den. Den kasih ke bini den. Mangga boleh tak boleh? Hah? Mangga tak boleh? Itu cara orang Yahudi dan Nasrani. Biarlah caklah caranya. Awak niatnya ke ini, ke sedekah. Lihat cara syaitan. Cara syaitan membentuk otak dan hati anna dan antum untuna semuanya seakan-akan caranya benar. Membeli bunga, memberikan coklat, memberikan hadiah kepada istri bagi suami adalah sedekah. Tetapi ketika antum lakukan itu dalam rangka 14 Februari Valentine adalah subhat dalam kemusyrikan.
ditujuankan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Valentin dulu sejarahnya adalah agama Romawi kuno, sebelum Kristen. Mereka menyembah dewa Lopercelia. Dewa Lopercelia itu dewa cinta. Terus setiap tanggal 15 mereka menyembah dewa itu dengan membuat sesembahan. Ketika Romawi masuk agama Kristen oleh para Paulus, tahunnya Paulus Selius ke-1, tidak ditukar, tidak dibuang nih. Kebiasaan tanggal 15 Februari menyembah dewa ini tidak dibuang, tapi kemudian ditukar dengan hari berkasih sayang atas peristiwa Santo Valentin. Santo Valentin itu pendeta yang menikahkan tentara Romawi dengan Katolik, kan tidak boleh nikah. Nah, dia ini akhirnya dipenjara dan dihukum penggal. Hari di penjara 14 Februari itulah dan dipenggal itulah dijadikan hari kasih sayang, diterapkan dari ajaran Romawi sebelum Kristen, lalu diambil Kristen dan sekarang dimodifikasi dengan Islam dan diberi baju Islam. Selamat ma Allah Subhanahu, pakai ayat Al-Quran dan hadis pula, pakai ayat Al-Quran dan hadis. Subhanallah, lihat ini tasabuh namanya Pak, menyerupai. Kata Nabi SAW hadis sahih, man tasabbahu biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum dengan alasan ingin mengislam-islamkan, sungguh dia adalah kaum itu. Berhati-hati, berhati-hati. Apalah salahnya piti-piti den, hadiah untuk bini den, saya beli dengan cara yang halal, mengau pula salah. Oke, ini subhat syaitan, ini talbis iblis. Mukmin yang baik, muslim yang paham, tidak perlu nunggu 14 Februari. Bu, masih ada suami? Ibu masih? Kapan terakhir ibu? Siapa yang masih suami? Ibu punya? Ibu? Tidak punya. Siapa yang masih punya? Ibu? Yang jilbab hijau? Masih punya suami? Tidak punya? Ibu? Kapan terakhir suami ibu memberi hadiah? Ada suami ibu di sini? Tidak ada? Sayang ibu tidak bawa suami. Minta hadiah dengannya. Bukan setiap 14 Februari, kapan aja. Ingat Bapak, memberi nafkah kepada anak dan istri adalah sedekah. Sedekah. Pulang jalan entah dari mana beli batagor 10.000, bismillah, niatkan sedekah. Anda akan berbunga-bunga, wahai para lelaki, Anda akan berbunga, modalnya 10.000, Anda akan berbunga-bunga hati karena mengharap pahala Allah. Niatkan sedekah, tak usah kasih tahu bini, tak usah kasih nanya, bismillah aku sedekah. Lihat, Anda akan berbunga-bunga dan itu dicatat berlipat ganda pahalanya daripada sekedar membelikan biasa. Ingat, belanja kepada istri itu sedekah Pak. Belanja kepada anak adalah sedekah. Sedekah. Tapi jangan nunggu 14 Februari, jangan nunggu Valentin. Dan sebaik-baik sedekah, ini akidah dan sekaligus akhlak. Sebaik-baik sedekah, wahai kalian para laki-laki, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik hadis Nabi SAW. Demi Allah, sesoleh apapun anda laki-laki, demi Allah, sesoleh apapun anda laki-laki, dan semua amal soleh anda itu akan tergantung di aras Allah sampai datang keridhaan dua orang tua anda. Seandainya anda orang hebat, ahli ibadah, hafiz Al-Quran sekalipun, kalau orang tua anda tidak ridho, maka tidak akan pernah diangkat amal soleh anda. Ridhoi dulu. Sebab itulah sebelum anda dapat kemuliaan tentang hidup, maka muliakan orang tua. Muliakan Pak, muliakan. Istri yang baik, istri yang soleha, ini ingat, istri yang soleha, dia akan menjadikan jambatan pintu surganya itu suaminya. Jadi ibu itu paling mudah, subhanallah, tak perlu repot-repot Bu, amalnya minimalis tapi dijamin surga, subhanallah.
Kalau ibu masih punya suami atau ada anak laki-laki di rumah, suruh dia ke masjid. Salat nak, masjid. Ibu salat di rumah, ibu dapat double pahala. Kalau anak laki-laki ibu dari rumah berwudu lalu sampai ini, ibu dapat ampun dosa setiap langkah, diangkat derajatnya, dapat 1 pahala surga, dapat pula 1 pahala pulang berangkatnya, dapat sebuah istana indah, pulangnya pun demikian. Kalau dia sholat sunat tahiyatul masjid, ibu dapat pahala sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau dia sholat sunat rawatib 4, misalnya sholat zuhur 4 rakaat, sholat zuhur 2 rakaat ba'diyah, ibu dapat pahala. Sholat berjamaah ibu dapat pahala. Kalau dia sedekah diam-diam ibu dapat pahala. Kalau dia berzikir subhanallah walhamdulillah wallah, dia ibu dapat pahala. Semua yang dilakukan oleh suami ibu, anak laki-laki ibu, wallahi ibu panen di rumah. Oleh karena itu, suruh laki-laki yang di rumah ibu itu ke masjid. Suruh. Kalau laki-laki ibu tidak mau ke masjid, mau sholat di rumah, kasih mukena. Bang, kata ustadz tuh sholat di rumah tuh perempuan bang. Ustadz kau tuh bergara aja. Kasih mukena. Lihat ibu, mudah banget. Dan surga ibu ada di suami, ridhonya suami. Sehebat apapun amal soleh ibu, 200 kali pergi umroh, 10 kali pergi haji, kurbannya 40 ekor kerbau setiap kurban, sedekahnya paling banyak, demi Allah kalau laki ibu tidak ridho, tergantung semua amal soleh. Lihat. Dan surganya laki-laki, para laki-laki tergantung dengan orang tua. Lihat, ibu ke pasar pusat beli pisang barangan 2, 1 pisang barangan tandanya paling atas, 1 yang tengah, 2, 1 untuk amak, 1 untuk amak mentua, 1 untuk awak. Mana yang untuk amak mentua, mana yang untuk awak? Ibu beli 2 pisang, 1 pisang barangan yang gadang-gadang yang paling atas tandanya itu kan sisirnya atas, 1 yang agak lebih bawah, 2, 1 harganya 30.000, 1 harganya 20.000. Mana yang untuk amak? La ilaha illallah. Nampak tuh pak, bini bapak? Nampak kan? Kementuo dikasih nang buruo, nang lisui, nang la ilaha illallah. Tambah lagi pak, beda tahu. Lihat, ibu, lihat, siapakah yang menciptakan neraka baginya? Sudahlah, waktu kita sudah ini belum nih, belum apa-apa kawan. Baik, terakhir ibu, bu, halo, jangan sakiti suamimu. Hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena suamimu di dunia ini hanya titipan, kekasihnya di surga tengah menunggu. Demi Allah, kata Nabi SAW hadis sahih, demi Allah, kalau kau sakiti suamimu, bidadari di surga menghajarmu, menghardikmu, memarahimu. Ibu hanya pakai di dunia. Suami ibu telah punya pemiliknya di surga. Kalau ibu sia-siakan dia, ibu hina, itu caruti, laki apa, letoy, lemoy, la ilaha geboy, ilaha illallah, pemaleh, ibu umbar aib keburukannya kepada siapa saja, kawan terutama. Ini celako juga ada manfaatnya, ini celako nih. Curhat, kawan sekolah, laki aku, wallahi jangan sakiti hatimu, karena kekasihnya di surga telah menunggu. Kalau kau sakiti dia menghardikmu dari surga Allah, ketahuilah kau hanya pakai casingnya saja. Ingat, casingnya saja. Lihat. Terus gimana Ustadz? Kalau kau sabar dengan lakimu dan bersamanya di atas kesabaran itu, sungguh engkau akan menjadi ratunya bidadari yang di surga. Jangan golak bulu laki-laki, karena ibu-ibu jangan, nggak boleh. Ini memang penting. Laki-laki pula jangan egois pula. Ini tidak mentang-mentang ada dalil begitu, kan kau? Tidak, ini akidah dan akhlak. Ya, ini akidah dan akhlak. Laki-laki lebih berat.
Tapi seberat-berat bagaimanapun tetap juga harus mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Jagalah kebaikan dirimu dengan menjaga akhlak dan dengan menjaga akidah di rumah tangga kamu. Jadikan salah satu, kalau tidak semuanya, syukur alhamdulillah semuanya dari anak antum adalah penghafal Al-Quran. Pak, narkoba itu tidak akan bisa ditangkal. Demi Allah, sampai hari kiamat narkoba itu ada. Cara menangkalnya adalah memberi benteng Al-Quran. Kalau dia menghafal Al-Quran seperti ini, kecil-kecil ini, menghafal Al-Quran, tak punya kesempatan dia Pak, main-main, pergi ngelem, tidak punya kesempatan. Kenapa? Karena dia murojaah. Kalaupun dia 1 minggu sekali main game, sambil main game, amma yatasaalun, lihat, kalau dia penghafal Al-Quran. Kalau dia tidak penghafal Al-Quran, main game, oh simpang ampe, iya enggak? Halo, iya enggak? Simpang ampe, babi di hutan pun disebutkan. Kalau dia tidak penghafal Al-Quran. Tapi kalau dia penghafal Al-Quran, sambil main game pun lisannya terus memurajaah Al-Quran. Subhanallah, sebuah kehidupan yang indah. Semoga berkah, dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kita akan tutup lain waktu. Cukup ya, cukup. Ada yang perlu kita diskusikan? Tidak ada, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Kajian subuh kita ini belum ada apa-apanya. Ini baru muqaddimah akidah dan akhlak ahli sunnah. Belum apa-apa. Insyaallah lain waktu, kalau dari Kauman punya agenda lagi, kita akan lanjutkan akidah dan akhlak ahli sunnah. Topiknya berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan insyaallah Allah memberikan kemuliaan dan keberkahan kepada kita. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam pertemuan ini. Semoga diampunkan dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.